sih? Masa sih? Masa sih? Masa sih? Halo pemirsa, kembali lagi di program Masa Sih? Program yang akan mengulas informasi ringan yang akan nambah wawasan Anda. Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober merupakan salah satu tonggak penting lahirnya Indonesia sebagai suatu negara. Inilah momentum ketika para tokoh pemuda dari berbagai suku mengikrarkan diri sebagai satu kesatuan wilayah, bangsa juga bahasa dalam Kongres Pemuda II. Boleh dikatakan Sumpah Pemuda adalah puncak dari perjuangan masa kebangkitan nasional pasca politik etis menuju kemerdekaan Indonesia. Perumusan naskah Sumpah Pemuda tidak lepas dari peran para tokoh yang terlibat. Tokoh dalam Kongres Pemuda II terdiri dari berbagai golongan yang lebih dulu tergabung dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Terdapat pula fakta-fakta tentang tokoh penting ini yang jarang diketahui masyarakat. Masa sih? Kalau gitu langsung aja kita simak fakta unik tokoh Sumpah Pemuda. Masa sih? Muhammad Yamin dikenal sebagai tokoh yang memiliki peran penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Yamin lahir pada 23 Agustus 1903 di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga terpelajar yang menghargai pendidikan dan kebudayaan. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di kampung halamannya, Yamin melanjutkan pendidikan di Mulo atau Mirut Gebret Leger Onderwijs, dan kemudian di HBS, Hoger Burger School di Yogyakarta. Pada masa inilah Yamin mulai aktif dalam pergerakan pemuda dan perhimpunan mahasiswa. Muhammad Yamin aktif terlibat dalam Kongres Pemuda II yang merupakan momen penting dalam sejarah nasional. Pada kongres ini, Yamin berperan sebagai anggota panitia yang aktif. Ia juga dikenal sebagai perumus teks Sumpah Pemuda yang menyatukan pemuda dari berbagai daerah di Indonesia dalam satu cita-cita, yaitu Indonesia yang merdeka. Kecerdasan dan kemampuan orasinya membuat Yamin menjadi sosok yang disegani di kalangan aktivis pergerakan. Selain itu, Yamin juga memberikan kontribusi besar dalam menyuarakan pentingnya persatuan bangsa melalui bahasa, dengan mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam kongres tersebut. Selain sebagai aktivis pemuda, Muhammad Yamin adalah seorang yang sangat produktif dalam dunia sastra. Ia dikenal sebagai salah satu pelopor puisi modern Indonesia. Beberapa karya sastranya seperti Tanah Air yang diterbitkan pada tahun 1922 menunjukkan kepiawaiannya dalam merangkai kata-kata yang membangkitkan semangat nasionalisme. Yamin juga berperan aktif dalam politik setelah Indonesia merdeka, termasuk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, di mana ia turut serta dalam perumusan dasar negara Pancasila. Namun, ada beberapa fakta menarik tentang Muhammad Yamin yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat. Salah satunya adalah bahwa Yamin juga memiliki ketertarikan besar terhadap arkeologi dan sejarah kuno. Ia merupakan salah satu orang pertama yang mendorong penggalian dan penelitian terhadap peninggalan sejarah di Indonesia, seperti candi-candi Hindu-Buddha. Yamin dikenal sebagai salah satu tokoh yang mengusulkan pengakuan resmi terhadap bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya sebelum proklamasi kemerdekaan. Muhammad Yamin juga fasih dalam beberapa bahasa asing, termasuk Belanda, Inggris, Perancis, dan Jerman. Kemampuannya menguasai bahasa asing ini memungkinkannya untuk mempelajari berbagai literatur asing, yang kemudian memperkaya pandangan dan ide-ide nasionalismenya. Kecakapannya dalam berbagai disiplin ilmu membuat Yamin sering dipandang sebagai seorang polimatik atau individu yang menguasai banyak bidang. Masa sih? Wage Rudolf Supratman, lebih dikenal sebagai W.R. Supratman, adalah sosok yang dikenal sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Lahir di Jatinegara, Batavia, sekarang Jakarta, pada 9 Maret 1903. Supratman tumbuh dalam keluarga sederhana dengan minat besar terhadap musik. Pada tahun 1924, Supratman mulai semakin menyadari kondisi penjajahan di Indonesia. Dia menggunakan musik sebagai alat untuk menyampaikan pesan nasionalisme. Keinginan Supratman untuk menciptakan lagu kebangsaan Indonesia mulai timbul setelah membaca buku yang berisi tantangan bagi pemuda Indonesia untuk membuat lagu yang bisa membangkitkan rasa cinta tanah air.
Lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan secara instrumental dengan biola pada 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda II yang juga menjadi momen pengucapan Sumpah Pemuda. W.R. Supratman juga sebagai seorang jurnalis yang kritis dan berani. Sebagai wartawan, ia menulis berbagai artikel yang mengkritik keras kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Tulisan-tulisan Supratman seringkali menggunakan bahasa yang lugas dan menantang sehingga menarik perhatian pemerintah kolonial. Ini membuat Supratman beberapa kali mendapat peringatan dan bahkan sensor dari pihak Belanda. W.R. Supratman sebenarnya adalah seorang otodidak dalam musik. Meski ia tidak mendapatkan pendidikan formal dalam musik, ia mampu menguasai instrumen seperti biola dan menciptakan komposisi lagu yang rumit dan bermakna. Keahliannya dalam memainkan biola dan menciptakan melodi berasal dari latihan yang keras dan ketekunan yang luar biasa. Supratman sempat dilarang memainkan Indonesia Raya di muka umum oleh pemerintah Belanda. Pada tahun 1930-an, lagu ini dianggap sebagai bentuk perlawanan yang dapat memicu semangat revolusi, sehingga pihak kolonial sangat waspada terhadap segala bentuk penyebaran lagu ini. Namun, hal ini justru membuat Indonesia Raya semakin populer dan tersebar luas secara diam-diam di kalangan rakyat. Supratman meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1938 di Surabaya, tepat 7 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Meskipun dia tidak sempat menyaksikan Indonesia merdeka, warisannya hidup abadi dalam lagu Indonesia Raya yang menjadi lambang persatuan dan kebanggaan bangsa Indonesia. Masa sih? Yohanes Leimena dikenal sebagai salah satu pelopor Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Ia lahir pada tanggal 22 Februari 1905 di Ambon, Maluku. Leimena merupakan seorang dokter yang kemudian aktif dalam dunia politik dan organisasi kepemudaan. Sebagai seorang dokter, Yohanes Leimena tidak hanya berjuang di bidang kesehatan, tetapi juga dalam ranah sosial politik. Leimena aktif dalam organisasi-organisasi pemuda seperti Young Ambon dan Young Indonesia, di mana ia memberikan kontribusi besar dalam memperjuangkan hak-hak generasi muda dan peran mereka dalam proses kemerdekaan. Leimena juga dikenal karena pidatonya yang inspiratif dan kemampuannya dalam menyatukan berbagai elemen masyarakat. Pada saat Sumpah Pemuda, ia berusaha untuk mengajak seluruh pemuda dari berbagai daerah dan latar belakang untuk bersatu demi cita-cita bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Selama periode perjuangan kemerdekaan, Leimena terus mengadvokasikan gagasan persatuan dan kesatuan. Ia berkolaborasi dengan berbagai tokoh pergerakan lain seperti Soekarno dan Hatta. Leimena juga terlibat dalam berbagai konferensi internasional yang membahas tentang hak asasi manusia dan kemerdekaan, sehingga memperluas pengaruh dan jaringan perjuangannya di tingkat global. Setelah Indonesia merdeka, Leimena menjabat sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet pertama Republik Indonesia. Selama periode ini, ia mendorong program-program kesehatan yang inovatif, termasuk upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Ia juga dikenal sebagai menteri yang menjabat paling lama selama pemerintahan Presiden Soekarno. Yohanes Leimena meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 1977. Ia dikenang sebagai seorang pahlawan nasional yang tidak hanya berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan, tetapi juga dalam pembangunan nasional pasca kemerdekaan. Semangat persatuan yang ia tanamkan masih relevan hingga hari ini, sementara namanya tetap menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam mewariskan cita-cita kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Masa sih? Masa sih? Masa sih?